Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pasti pernah mendengar apa yang firman Tuhan katakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah saudara, pertanyaannya adalah apakah perbuatan-perbuatan dari kita menyatakan iman kita? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita sebagai orang percaya pastilah memiliki suatu kepercayaan atau keyakinan. Dan tentu itu adalah iman kita sebagai orang percaya, iman kepada Tuhan Yesus. Namun saudara, kita pun juga memiliki yang disebut dengan kepentingan. Saudara, kalau saya mau sederhanakan, setidaknya ada dua kepentingan dalam hidup orang percaya. Yang pertama, kepentingan Tuhan. Yang kedua, kepentingan diri kita sendiri. Pertanyaannya adalah, manakah yang saudara lebih utamakan? Kepentingan Tuhan atau kepentingan diri kita sendiri? Saudara, jikalau ada orang percaya, hanya berdoa mencari Tuhan ketika dia ada kebutuhan, baru dia berdoa, minta tolong Tuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut saudara, dia berdoa mencari kepentingan sendiri atau kepentingan Tuhan. Namun ada orang Kristen lain, tiap-tiap hari dia sering berdoa kepada Tuhan. Doanya adalah mohon Tuhan menyatakan kehendak-Nya, supaya dia hari itu boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara, dari dua orang ini, kita bisa melihat sama-sama berdoa. Berdoa kepada Tuhan yang sama yang kita percaya, tetapi dengan kepentingan yang berbeda. Saudara, bagaimana dengan engkau? Mari kita membaca 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 1-20. Pada waktu itu Abia anak Yerobeam jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini." Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi ke Silo, dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi, sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia, bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, "Masuklah, hai istri Yerobeam. Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu, dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara, sebab Tuhan telah mengatakannya. Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu,
pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur, sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanya lah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan seluruh keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air, dan ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan melepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi. Lalu sampailah ia ke Tirsa. Pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah, matilah anak itu. Mereka menguburkannya dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Nabi Ahia. Selebihnya dari riwayat Yerobeam bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun. Kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan tentang putra daripada Raja Yerobeam yang bernama Abia. Dia jatuh sakit. Dan saudara, Raja Yerobeam mengutus istrinya untuk menanyakan tentang bagaimanakah hari depan daripada Abia. Maka ia mengutus istrinya untuk pergi ke Nabi Ahia. Saudara, Nabi Ahia ini adalah seorang nabi yang menubuatkan bahwa Yerobeam akan menjadi raja atas 10 suku bangsa Israel. Saudara, tentu nubuatan itu adalah kabar baik bagi Yerobeam. Dan tentu ketika Yerobeam mengutus istrinya datang ke Nabi Ahia tentang Abia anaknya, tentu ia ingin mendengar kabar baik. Tetapi saudara, setelah istrinya Yerobeam datang ke Nabi Ahia, bukan kabar baik yang ia terima, tetapi kabar buruk bagi Yerobeam. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, marilah kita menghindari kehidupan yang mendua hati, yaitu di satu sisi bersandar kepada Tuhan, namun di sisi lain kita hidup sesuka hati kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pada waktu itu Abia anak Yerobeam jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo, bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Saudara, Raja Yerobeam Tuhan angkat menjadi raja atas 10 suku Israel. Dan saudara, kita tahu bagaimana Yerobeam seorang yang tangkas, seorang yang cerdik, dan kecerdikannya membuat dia terjerembab ke dalam dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena dia buat strategi, dan strategi itu membuat dia membawa bangsa Israel menyembah kepada ilah-ilah lain. Saudara, Yerobeam melakukan semuanya itu sesuka hati dia. Saudara, sekarang ketika anaknya atau putranya yang bernama Abia jatuh sakit, menarik sekali bahwa
Raja Yerobeam menyuruh istrinya pergi ke Nabi Ahia bertanya tentang anak ini. Saudara, ketika Yerobeam membangun tempat-tempat ibadah ilah-ilah lain, Yerobeam tidak pernah bertanya kepada Nabi Ahia yang menubuatkan tentang dia menjadi raja. Tetapi ketika Abia anaknya sakit, dia menyuruh istrinya menanyakan tentang anak ini kepada Nabi Ahia. Saudara, dapat kita ketahui bahwa sebagaimana Nabi Ahia memberikan kabar baik kepada Yerobeam dengan nubuatnya, maka saya percaya Raja Yerobeam berharap Nabi Ahia juga menyampaikan kabar baik tentang sakitnya Abia ini. Tetapi saudara, kenyataannya tidak demikian. Justru Nabi Ahia, melalui dia, Tuhan menyampaikan pesan kabar buruk bagi Yerobeam. Saudara, Yerobeam menjalankan kehidupannya di atas dua perahu. Satu sisi yang paling besar adalah dia melakukan segala sesuatu sesuka hatinya, sesuai kepentingannya sendiri. Satu sisi dia dengan perahu yang lebih kecil, dia bersandar kepada Tuhan. Tetapi persandarannya kepada Tuhan adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudara, di sini suatu peringatan kepada kita. Saudara, kita bisa hidup seperti Raja Yerobeam. Saudara, kita mau pertolongan Tuhan, tapi kita lebih senang hidup sesuka hati kita dan tidak peduli dengan apa yang Tuhan sukai atau Tuhan kehendaki. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan yang seperti itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, bukan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga saudara, iman yang seperti itu adalah iman yang sesungguhnya iman yang mati, bukan iman yang hidup. Saudara, iman yang Tuhan berikan kepada kita, iman yang hidup. Tetapi dengan kita mencari kepentingan kita, diri kita sendiri, dengan sesuka hati tanpa takut akan Tuhan, maka iman kita akan kita tekan, tidak berfungsi, tetapi yang berfungsi adalah kedagingan kita. Saudara, mari kita hindari hidup yang seperti itu. Mari kita menjadi orang Kristen yang otentik, yang sungguh-sungguh menyatakan iman kita dalam perbuatan-perbuatan kita. Yang kedua, saudara, kepercayaan yang dari Tuhan haruslah kita lakukan di dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Pergilah katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukan Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti aku orang menyapu tahi sampai habis." Saudara, ketika istri Yerobeam berjumpa Nabi Ahia, maka Nabi Ahia mengingatkan bahwa Yerobeam telah mendapat kepercayaan daripada Tuhan. Tuhan mengoyakkan kerajaan Daud dan memberikan itu kepercayaan kepada Yerobeam. Saudara, bukankah itu suatu kehormatan yang daripada Tuhan? Namun saudara, Tuhan berkata Yerobeam beda jauh dengan Daud. Daud itu dikatakan tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Saudara, itulah Daud. Bagaimana dengan Yerobeam? Yerobeam mendapat kepercayaan dari Tuhan dan menjalankannya sesuka hatinya. Tidak lagi takut akan Tuhan.
tetapi segala sesuatu dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan imannya adalah iman yang kompromi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jikalau kita masih hidup di dalam dunia ini, saudara, kita tidak pernah boleh lupa bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan pula dengan wewenangnya bisa mengambil kembali. Jikalau kita masih ada untuk menjalankan kehidupan kita, ini kepercayaan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, hidup yang kita miliki, kita tidak pernah mampu beli dengan harga berapapun. Kalau kita bayar semahal apapun, kalau Tuhan tidak berikan, kita tidak punya. Saudara, bagaimana kita mengisi hidup kita ini? Saudara, kalau kita tahu hidup ini adalah kepercayaan Tuhan berikan kepada kita, saudara, bukankah Tuhan patut menerima apa yang berkenan kepadanya dari hidup yang kita miliki? Saudara, bukankah jikalau kita menghidupi kehidupan kita yang diberikan Tuhan semaunya kita sendiri, bukankah kita telah tidak bertanggung jawab untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara, dalam hidup kita ada banyak kepercayaan Tuhan berikan yang lain. Saudara, bagaimanakah saya mempertanggungjawabkan semuanya itu? Saudara, pertanggungjawaban yang tepat adalah ketika saya setia mentaati Tuhan di dalam menjalankan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan satu motif dari hidup kita adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sudahkah kita menghidupi kehidupan yang seperti itu, yang berbeda jauh dari Yerobeam, tetapi sebagaimana Raja Daud hidupi? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, supaya kami semakin peka akan kepentingan diri kami dan kepentingan Tuhan, supaya kami tidak hidup di dalam kepalsuan, tetapi kami hidup di dalam keotentikan sebagai orang percaya, menghidupi iman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.